Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan sekarang, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan saya, tutor PKBM Bina Penuh Mandiri. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Para warga belajar yang berbahagia, pada saat sekarang kita akan mempelajari tentang ketentuan kurban dan akikah. Definisi akikah. Akikah adalah secara bahasa mempunyai arti memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba atau sejenisnya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya seorang anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran seorang anak. Seperti yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diterima dari Samurah. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala kullu gulamin murtahanun bil bi'aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sab'i wa yulhaqu ra'sahu wa yusamma Ibnu Majah. Hadis yang diterima dari Samurah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuk pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sekarang bagaimana hukum ekah atau akikah? Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan itu dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Akikah ya tentu saja berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Bila penyembelihan biasa itu tujuannya ya untuk sekedar hanya konsumsi atau untuk dimakan. Sedangkan akikah itu mempunyai tujuan yang khusus, yaitu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran dari anak yang kita cintai ini. Ketentuan hewan akikah bagaimana? Tentu saja mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor, 2 ekor kambing atau 2 ekor domba, dan untuk anak perempuan adalah 1 ekor. Adapun syarat kambing atau domba akikah itu adalah pertama, kambingnya harus dalam keadaan yang sehat, tidak kurus, tidak cacat. Kemudian juga kambing atau dombanya itu sudah berumur 1 tahun atau sudah pernah berganti gigi. Nah, setelahnya domba atau kambing itu disembelih, nah sekarang bagaimana untuk pembagian dagingnya? Ketentuan pembagian daging itu berbeda dengan pembagian daging pada saat kurban. Dalam hal ini daging akikah itu diberikan ke dalam kondisi yang sudah masak, sebaiknya yang sudah masak, artinya dimasak terlebih dahulu. Orang tua boleh memakannya, menghadiahkan sebagian gitu ya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat atau tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya gitu ya. Ya, tentu saja pelaksanaan akikah ini mengandung hikmah-hikmah yang tersimpan di dalam pelaksanaan itu. Hikmahnya apa? Pertama,
Tentu saja ini adalah merupakan untuk menghidupkan sunnah Nabi yang telah dilaksanakan dan telah dicontohkan oleh Nabi. Dalam hal ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah membebaskan anak dari ketergadaian. Sebab anak yang belum diekahkan, itu masih tergadai sesuai dengan hadis yang tadi sudah disampaikan. Yang berikutnya adalah hikmah dari pelaksanaan akikah adalah ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak telah lahir. Kemudian juga hikmahnya dengan ridho dan pertolongan Allah, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, dari keburukan moral dan penderitaan-penderitaan lain. Nah, berikutnya adalah merupakan hikmah dari pelaksanaan akikah juga merupakan bentuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus wujud rasa syukur kepada Allah atas karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, yaitu dengan lahirnya seorang anak. Nah, termasuk juga yang menjadi hikmah pelaksanaan akikah adalah akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Termasuk juga untuk memperkuat silaturahmi di antara tetangga, di antara saudara-saudara, termasuk anggota masyarakat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia, kita akan berbicara tentang kurban. Bagaimana ketentuan kurban? Ya, pertama kita lihat hukum kurban itu adalah merupakan sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh, artinya tidak disukai Allah dan Rasulnya. Nah, apa sih yang disebut dengan kurban itu? Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban bisa disebut dengan nama al-hadiyu. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Nah, secara syariat, kurban artinya ibadah untuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini tergambar di dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, kata Allah. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kurban ini tentu saja ada ketentuan-ketentuan hewan yang harus disembelihnya. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dianjurkan kurban adalah seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri atau sebagainya. Yang jelas yang disunahkan oleh Rasulullah ini yang tadi sudah disebutkan. Adapun ketentuan hewan tersebut adalah pertama, unta yang sudah berumur 5 tahun atau sapi yang sudah berumur 2 tahun atau juga kambing yang sudah berumur 2 tahun dan domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Nah, ini yang tadi sudah sampaikan. Menurut para ulama tidak sah kecuali dengan jenis hewan yang tadi dikatakan. Jadi kalau kita berkurban dengan selain tadi binatang yang sudah disebutkan itu tidak sah. Sebagian para ulama mengatakan itu tidak sah. Nah, di samping memenuhi ketentuan umur, binatang itu haruslah sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, misalnya tidak buta matanya atau tidak pincang, tidak sakit, apalagi kalau cacat dan tidak kekurangan anggota tubuh, yaitu kurang baik. Termasuk juga tidak kurus kering. Nah, ini sebaiknya hewan yang baik.
Selanjutnya ketentuan lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau ya boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk 1 orang. Nah, kapan waktu penyembelihan kurban ini? Nah, waktu penyembelihan kurban ini adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Dan boleh pula dilaksanakan setanggal 11, 12, 13 yang kita kenal dengan hari Tasyrik. Penyembelihan itu boleh siang hari atau sore hari. Ya, disilakan sesuai dengan kesenggangan waktu. Asal jangan tidak melebihi dari tanggal 13, ya. Kemudian selanjutnya tempat yang disunatkan untuk menyembelih adalah tempat yang luas. Ya, misalnya lapang atau halaman yang luas. Kenapa? Ya, tujuannya untuk memberikan pengajaran atau pembelajaran kepada kaum muslimin wal muslimat bagaimana tata cara kurban yang benar. Orang yang berkurban disunatkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tetapi bagi yang tidak kuasa untuk melakukan penyembelihan sendiri kepada hewan yang kita punya, boleh mewakilkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya setelahnya binatang itu atau hewan kurban itu disembelih, kemanakan daging itu? Tentu saja daging itu dibagikan kepada fakir, kepada orang miskin dalam keadaan yang masih mentah, belum dimasak artinya. Kalau tadi berbeda dengan akikah, sebaiknya untuk dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, artinya berkeinginan untuk dapat dagingnya, ya silahkan, maksimal 1/3 dari daging yang ada dari hewan itu. Hikmahnya apa dalam pelaksanaan kurban ini? Pertama, ya tentu saja ini sudah sangat sunnah untuk menghidupkan sunnah yang telah Nabi contohkan kepada kita, terutama yang kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Yang berikutnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan arti dari tadi yang sudah dijelaskan. Yang berikutnya adalah menghidupkan makna takbir pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Berikutnya adalah kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan. Artinya tidak rakus atau juga tidak kikir, sehingga memberikan dampak sosial kepada yang lain. Kurban juga mendidik kita untuk peduli kepada sesama, ya seperti yang tadi sudah dikatakan. Termasuk juga mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Ya, di antara sifat kebinatangan itu ya harus kita musnahkan. Adalah salah satunya tamak, rakus, sikap ingin memenang sendiri dan sebagainya. Nah, ini yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya yang telah mengikuti pelajaran kali ini. Dan saya ingatkan, jangan lupa kerjakan penilaiannya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.